Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Febri Ramadhanu, mahasiswa STQ Pangeran Antasari, jurusan PGSD semester 7. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sandi pramuka, yang mana pengertian sandi pramuka berdasarkan istilahnya, di mana kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebuah rahasia. Kemudian, dengan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi dapat diartikan sebagai sebuah rahasia atau kode. Maka, dapat disimpulkan bahwa makna dari sandi pramuka ialah merupakan sebuah tulisan dengan bersimbolkan huruf, di mana berdasarkan sifatnya yang sangat rahasia, sehingga sandi ini yang akan sangat sulit dimengerti, terutama oleh kaum awam yang belum mengenal dan mempelajarinya. Selanjutnya, manfaat sandi pramuka. Yang pertama, dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi antar regu, dapat menambah daya ingat, dapat menambah kecerdasan, sebagai salah satu sarana dalam belajar untuk para anggota pramuka agar dapat menyelesaikan masalah, dan selanjutnya sebagai salah satu sarana permainan dalam pramuka. Adapun jenis-jenis sandi pramuka, yaitu yang pertama sandi koordinat atau merah putih. Pada umumnya, sandi koordinat sering dikenal dengan sebutan sandi merah putih. Adapun metode penggunaannya yakni dengan cara membentuk sebuah kata kunci merah putih dengan berbentuk tabel yang di dalamnya di mana kata merah untuk barisnya dan kata putih sebagai kolomnya. Selanjutnya, isi tabel tersebut pada kotak-kotak yang kosong dengan sejumlah huruf alfabet dari A sampai Z. Maka nantinya dengan akan terlihat bahwa huruf A dituliskan dengan PM, yakni baris P kolom M, dan begitu juga seterusnya. Ini adalah contoh dari sandi pramuka merah putih atau koordinat. Bisa dilihat bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu sandi Napoleon. Istilah dari sebutan atau nama dari sandi Napoleon ini yakni merupakan sebuah sandi pramuka yang sebutannya diambil dari nama yang pertama kali mengemukakan atau menemukan sandi ini, yakni Napoleon Bonaparte yang merupakan seorang kaisar dari Prancis. Upaya yang diambil dalam membuat sandi ini, Anda harus menghitung terlebih dahulu jumlah huruf dalam setiap kalimatnya. Setelah itu, selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian dengan takaran yang sama banyak. Pada penulisan baris yang pertama, ditulis dari arah kanan ke kiri, dan untuk baris kedua, ditulis dari arah ke kiri dan ke kanan. Kemudian baris ketiga ditulis lagi dari arah kanan mengarah ke kiri kembali. Inilah contoh dari sandi pramuka Napoleon yang saya jelaskan tadi. Pada penulisan baris yang pertama ditulis dari arah ke kanan dan ke kiri, dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu sandi jam. Sandi jam merupakan sebuah sandi yang proses pembuatannya yakni dengan cara menentukan waktu tertentu untuk dijadikan sebagai patokannya. Contohnya seperti pada pukul 6 WIB yang artinya menunjukkan huruf A. Namun apabila beda waktu yang akan dipergunakan misalnya setiap 5 menit, maka akan mengarahkan pada pukul 6:05 yang berarti menunjukkan huruf B, dan begitu juga seterusnya. Dari perbedaan waktu yang dapat Anda pergunakan bisa, misalnya Anda buat menjadi 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit.
sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Inilah contoh dari sandi jam, bisa dilihat bersama-sama dan diperhatikan. Dan selanjutnya yaitu sandi angka atau nomor. Sandi angka atau nomor merupakan salah satu jenis sandi pramuka dengan mengaplikasikan sejumlah angka pada tiap-tiap alfabet, di mana pada huruf A dapat disimbolkan dengan angka 1, sedangkan untuk huruf B bisa diartikan sebagai angka 2. Begitupun seterusnya sampai pada huruf Z yang berarti nomor 26. Inilah contoh dari sandi angka ataupun nomor. Yang A dimulai dengan 0, B dimulai dengan angka 1. Yang selanjutnya yaitu sandi siput. Membaca sandi siput yakni dengan cara Anda harus berputar seperti layaknya rumah siput. Dan biasanya pada awal huruf yang ada pada sandi ini sering diberi suatu tanda tertentu. Dan selanjutnya Anda cukup dengan membacanya saja dengan perkiraan terlebih dahulu arah gerakannya. Adapun cara membacanya ialah dengan berputar membentuk seperti sebuah rumah siput, kemudian mulailah mencari kata yang paling tengah atau ada tandanya. Inilah contoh dari sandi pramuka siput. Dari tengah sampai ke ujung yang dapat dibaca Baden Powell Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya yaitu sandi semapore. Sandi semapore merupakan sebuah sandi pramuka yang biasanya menggunakan objek bendera dengan cara digerakkan oleh kedua tangan kita. Maka nantinya dari beberapa simbol-simbol dalam semapore akan diterjemahkan dan bentuk menjadi sebuah huruf dan angka. Agar kalian bisa merumuskan sandi angka, sebelumnya kalian memulai sandi tersebut, maka terlebih dahulu harus diawali dengan sandi juga. Kemudian nomor. Maka apabila Anda ingin membuat suatu sandi huruf, terlebih dahulu Anda bisa membuat sinyal J sejumlah sandi lainnya. Yang sering biasa dipakai dalam semapore ialah UR, berita siap dimulai. K, siap menerima berita. E, 8 kali error atau ada kesalahan. INI, ulangi. AR, berita selesai. R, dapat menerima dengan baik. AS, tunggu. MK, geser kanan. ML, geser kiri. Inilah contoh dari sandi pramuka semapore, bisa dilihat bersama-sama dan diperhatikan. Saya punya smartphone. Smartphone saya sudah hancur. Tetapi saya tidak khawatir karena ada Grab Toko. Grab Toko. Mas, itu kenapa saya? Grab Toko. Selanjutnya yaitu sandi N. Sandi N merupakan sebuah sandi yang memakai sebuah kata kunci N dalam setiap penulisan katanya. Maknanya ketika Anda ini akan menuliskan suatu kalimat, maka Anda bisa menyelipkan kata N pada masing-masing katanya. Kemudian metode membacanya pun terbilang cukup mudah, yang mana Anda hanya harus menghapus kata N tersebut, dan pesan yang dituliskan untuk disampaikan tersebut akan bisa Anda mengerti. Ini adalah contoh dari sandi N, bisa diperhatikan bersama-sama. Selanjutnya yaitu sandi Braille. Sandi Braille ialah merupakan sebuah sandi pramuka yang mana sandi sangat bermanfaat khususnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab banyak di antaranya semua kaum tunanetra menggunakan jenis sandi ini, di mana pada sejumlah huruf-huruf Braille tersusun dari 6 titik yang timbul sehingga akan sangat mudah untuk diraba
oleh para kaum tunanetra dalam membacanya. Ini adalah contoh dari sandi Braille. Dan selanjutnya yaitu sandi Helen Keller. Sandi Helen Keller yakni sebuah sandi yang manfaatnya hampir sama dengan sandi Braille. Namun, dalam penggunaannya, biasanya jenis sandi ini banyak dipakai oleh para kaum tunarungu dan tunawicara, di mana penggunaan sandi Helen Keller ini menggunakan sebuah simbol dari jari tangan kita untuk membentuk suatu pola dengan berdasarkan huruf alfabet. Ini adalah contoh dari sandi Helen Keller. Dan selanjutnya yaitu sandi Morse. Sandi Morse merupakan sebuah sandi pramuka yang pertama kali diciptakan oleh Samuel Finley Brace Morse, di mana pada jenis sandi ini tersusun atas sejumlah kumpulan titik dan garis yang nantinya akan menyusun sebuah huruf atau suatu kalimat. Kemudian, pengaplikasian pada sandi Morse ini biasa dipakai untuk membentuk berbagai jenis sandi-sandi yang lainnya. Pada umumnya, jenis sandi Morse bisa dilakukan dengan cara memakai sejumlah media, seperti suara memakai media fluid, sinar bisa dengan memakai senter, tulisan bisa dengan memakai sebuah simbol titik, dan garis, bendera bisa dengan memakai sebuah media bendera Morse. Ini adalah contoh dari sandi Morse, bisa diperhatikan. Kemudian sandi rumput. Sandi rumput yakni merupakan salah satu bentuk aplikasi dari turunan sandi Morse, di mana pengaplikasian jenis sandi ini nantinya akan memberi seperti layaknya sebuah rumput, yang mana titik yang ada pada sandi Morse dituliskan dan disandingkan dengan rumput yang pendek. Kemudian pada garis yang ada pada sandi Morse akan dituliskan dengan cara disandingkan pada rumput yang tinggi. Ini contoh dari sandi rumput. Dan selanjutnya yaitu sandi kimia. Sandi ini memakai rumus kimia, misalnya seperti H2O, CO2H2, O2, KOH, NaCl, di mana penggunaan sandi kimia ini huruf hidup A, I, U, E, O, yakni dengan menggunakan titik untuk dijadikan sebagai sebuah penanda. Sedangkan untuk huruf mati atau kosongan dapat dengan memakai garis. Ini adalah contoh dari sandi kimia. Inilah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.